Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sesi mata kuliah Medan Elektromagnetik. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat bola ya. Jadi sistem koordinat bola ini adalah sistem koordinat terakhir yang kita diskusikan, yaitu di sini adalah sistem koordinat bola. Kita perhatikan di gambar ya. Kita perhatikan di gambar bahwa terdapat proyeksi ya. Jadi di sini adalah proyeksi titik-titik dari sebuah koordinat sistem koordinat bola. Jadi misalkan di gambar itu misalkan ada titik P ya. Nah, di titik P ini merupakan perpotongan dari R theta 1 dan theta 2 karena di situ ada dua sudut ya. Jadi saya sebut ada theta 1 dan theta 2. Nah, lalu untuk penyebutannya nanti dua sudut ini saya simbolkan dengan ini adalah theta 1 dan ini theta 2 dan ini adalah R. Jadi di dalam sistem koordinat bola ada juga sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini adalah terdapat titik P ya di dalam ruang ya. Titik P itu berada di dalam ruang dalam koordinat bola. Ya. Ini adalah perpotongan yang kita arsirnya itu sebenarnya dalam bentuknya adalah bola yang nanti akan saya tunjukkan pada slide berikutnya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, ya kita potong dulu ini ya. Jadi irisan dari sebuah bola yang terarsir ini, ya. Jadi di situ ada titik P. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa P adalah perpotongan dari R, theta 1 dan theta 2. Ya. R itu apa? Jadi saya beri turunkan ya langsung secara matematisnya ya. Jadi R itu adalah apa? Ya, R di sini adalah jarak ya. Jarak radial dari pusat titik 0 ke titik P, ya kan? Saya tulis definisinya langsung, jarak dari pusat titik 0 O atau O saja ya juga bisa. Langsung ke P. Titik P. Dan theta 1 ya kan. Theta 1 ini adalah sudut apa? Sudut yang dihasilkan ya kan. Sudut yang dihasilkan ya jarak R itu sendiri dengan sumbu Z positif. Ini sudah jelas ada dua komponen. Jadi kita harus memahami dulu bahwa theta 1 ini adalah sudut yang dibentuk dari R dengan sumbu Z positif. Oke. Lalu yang ketiga adalah apa? Tadi adalah theta 1, sekarang adalah theta 2. Ya kan? Theta 2 itu adalah apa? Theta 2 adalah sudut ya, sudut yang dibentuk antara apa? Antara bidang XZ, bidang XZ ya, berarti antara bidang X dan Z. Bidang, kalau bidang berarti apa? Luasan, ya kan? Luasan berarti persegi, ya. Bidang XZ, ya, bidang XZ dengan apa? Dengan titik OMPN, ya kan? Titik OMPN. Jadi bidang ya, bidang XZ dan bidang X dan Z dengan bidang OMPN. Oke. Nah, OMPN di sini adalah OMPN nilainya adalah positif ya kan. Nah, di sini kalau kita positif seperti ini berarti kita memiliki proyeksinya. Nah, proyeksi. Nah, karena untuk menurunkan nilai persamaan matematisnya kita harus memproyeksikan karena ini adalah nanti vektor yang kita selesaikan ya.
Jadi kalau di dalam vektor proyeksi R itu nanti proyeksi R ini adalah ke bidang XY. Nah, pertama yang kita lakukan adalah memproyeksikan ya. Nah, proyeksi R ke bidang XY. Nah, proyeksi R ke bidang XY. Nah, lalu apa proyeksi R ke bidang X dan Y? Nah, ini bisa kita samakan, yaitu sama dengan apa? Ya, titik O ke M. Nah, nilainya sama, OM. Jadi, OM ini adalah proyeksi R ke bidang X dan Y. Nah, ini ada persamaannya. Nah, persamaannya berarti bagaimana persamaan sudutnya? Di sini ada R. Nah, di situ ada apa? Ada theta 1. Berarti persamaannya adalah R sama dengan proyeksinya ya, maksud saya proyeksinya sama dengan R kali sinus theta. Ini proyeksi ya. Oke, proyeksinya adalah R sinus theta. Nah, dari sini lah R sinus theta ini diwakili oleh apa? Ya, diwakili oleh nilai X itu tadi. Nah, nilai X. Jadi kita sudah ada satu rumus yang kita ketahui. Jadi X sama dengan R sinus theta ya. Jadi kalau untuk mencari nilai X-nya berarti kita harus mengalihkan, kita tulis lagi persamaannya, persamaan 1 ya. X sama dengan X. Nah, nilai X-nya ini berarti kita dapatkan R sinus theta dikalikan dengan apa? Dengan cos theta-nya. Nah, kita sudah punya persamaan 1 ya. Nah, ini tadi ini adalah dalam rangka untuk mencari nilai X. Ya. Nah, untuk caranya bagaimana untuk memproyeksikan dengan bidang R-nya. Oke, lalu tadi untuk mengetahui X, bagaimana untuk mengetahui Y? Berarti kita melakukan proses yang sama, ya kan? Proses sama, yaitu perkaliannya berarti antara proyeksinya R tadi ke bidang XY tadi berapa nilainya? Yaitu R sinus theta dikalikan dengan sinus theta 2. Tadi ini salah ya, ini kalikan dengan cos theta 2 ya. Nah, ini yang sering salah di sini, yaitu membedakan antara sudut. Nah, ini kan ada dua sudut, theta 1 dan theta 2, ya kan? Jadi ini yang tadi ada ralat ya, jadi R sinus theta cos theta 2, yang Y-nya adalah R sinus theta sin theta 2. Nah, ini sudah kita punya dua persamaan. Nah, kita sudah menemukan nilai X dan nilai Y. Lalu apa yang kita cari? Berarti tinggal satu, karena kita sudah menemukan X dan Y, berarti kita tinggal mencari nilai Z-nya. Oke. Nilai Z-nya berarti berapa? Nilai Z-nya adalah R kali cos theta 1. Nah, ini menjadi rumus nomor 3. Oke. Dari nilai X, Y, dan Z ini kita dapatkan persamaan ya, ada 3 persamaan. Lalu kita tadi mendefinisikan nilai R ya, karena R itu adalah apa? Jarak radial ya. Jarak radial itu adalah jarak yang nilainya berputar, karena dia sumbunya adalah seperti koordinat bola ya. Sumbunya pada titik pusat 0, dia berputar, berarti dia ada sudut. Ya. Tapi kan putarannya sudut adalah tidak hanya dari X ke Y, tetapi juga sumbu Z-nya juga berputar. Oke, jadi caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu nilai R ya kan. Nah, kalau kita sudah memiliki nilai seperti ini, nilai R-nya dengan mudah kita dapatkan, ya kan? Kalau R-nya seperti itu, kita kan punya hubungan antara R ini. R ini adalah hubungannya yaitu dengan nilai X dan Y dan Z.
Nah, berarti kita bisa menemukan nilai R-nya itu adalah akar S kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini menjadi rumus nomor 4. Oke. Lalu apa yang kita cari lagi? Oke. Kita tadi menemukan atau mendapatkan kenyataan faktanya bahwa di situ ada theta 1 dan theta 2. Tetapi kita harus mengetahui dulu juga theta 1 dan theta 2 ini hubungannya apa dengan nilai sumbu-sumbunya, ya kan? Nah, kita harus tahu. Coba perhatikan kita untuk mencari theta 1 dulu. Theta 1 ini theta 1. Theta 1 ini adalah apa? Theta 1 itu kalau kita lihat merupakan arkes tangen dari Z dibagi dengan R. Ya kan? Oke, kita punya samaan nomor 5. Lalu kita sudah menemukan theta 1 ya. Lalu bagaimana dengan theta 2? Theta 2 bagaimana hubungannya dengan nilai sumbu-sumbu X, Y, dan Z-nya ya. Tadi kalau theta 1 yaitu yang kita kerjakan adalah, yang kita analisa adalah antara sumbu Z dan sumbu R, ya kan. Tapi kalau theta 2 dari apa? Theta 2 ini dari inverse tangen, ya kan. Inverse tangen dari Y dibagi dengan X. Ini jadi rumus nomor 5. Oke. Nah, kita sudah punya 6 rumus ya. Nah, dari 6 rumus ini kita bisa simpulkan atau kita bisa menganalisis apa yang kita bisa dapatkan dari persamaan-persamaan ini ya. Kita lihat bahwa dia di sini ada arah positif ya. Coba perhatikan arah positif dari theta 2. Oke. Theta 2 itu bergerak kan berlawanan jarum jam. Oke. Beda dengan theta 1. Theta 1 adalah bergeraknya dan searah jarum jam. Ya kan, kalau sesuai gambarnya itu ya. Jadi kita bisa lihat theta 2 itu arah positif ya kan. Arah positifnya bagaimana? Yaitu rotasi kanan dari nilai X ke nilai Y. Ya kan? Nah, di sini ada bergeraknya. Ntar saya gunakan spidol warna lain. Theta ini bergeraknya dari sumbu X ke sumbu Y. Oke. Ya kan? Dengan apa? Dengan porosnya adalah sumbu Z. Ya, kalau sudah kita lihat porosnya adalah sumbu Z, berarti nilainya variasinya bagaimana? Ya, dia variasinya nilainya berarti kita harus mencari tahu nilai variasinya karena itu nanti menjadi sebuah batas di dalam integran ya. Jadi kita nanti mengerjakannya pakai integral. Kita harus tahu batasnya. Berarti dari 0 ke berapa? Sampai 2pi. Karena dia putar penuh. Ya kan? Nah, oke. Kalau tadi sudah kita bahas tentang theta 2 ya. Bagaimana kalau theta 1 ya? Nah, theta 1 ini kita lihat juga itu adalah berputarnya yaitu arah positif ya dia. Ya kan? Arah positif dia searah jarum jam ya kan. Ya, dari sumbu Z ya kan. Ini ada sumbu Z. Oke, dari sumbu Z kemana? Dia ke bawah ya. Dimana nilainya 0 ya, terhadap sumbu negatifnya. Dia nilainya terhadap sumbu negatifnya. Dimana nilainya adalah dia di situ adalah pi. Ya kan? Maka dari itu theta 1 ya, nilainya bervariasi dia. Bervariasi dari 0 sampai ke 0 itu sendiri. Jadi nggak ada variasinya, tapi nilainya bisa kita tulis jadi seperti ini. Ini kan kita tanda ini ya.
di sini ya, di samping nilainya adalah dari 0, jadi nilai ini 0 sampai nilainya tak terhingga, nilai R-nya, karena dia bisa merupakan vektor, nilainya adalah bisa besar positif tak terhingga. Baik, saya lanjutkan ke gambar berikutnya ya, yaitu gambar sistem koordinat bola secara utuh ya. Jadi dia di sini ada proyeksi vektornya ya, yang diwakili dengan tadi sesuai dengan perpotongannya ya. Jadi ada perpotongannya tadi kan adalah P R, theta 1, theta 2. Ya. Berarti dia di sini ada proyeksi vektornya ya, yaitu apa saja? Ya, kita lihat ya di sini adalah ada AR, ada A theta 1 dan A theta 2 ya. Jadi bisa dicermati dia di sini. Oke. Saya jelaskan terlebih dahulu. Melalui titik P di sini ya. Titik P ini adalah melewati permukaan bola ya. Jadi nanti menembus permukaan bola juga melewati dengan apa? Dengan radius R. Ya, radiusnya adalah R kecil nih ya. R. Nah, ini radius R. Nah, di sini menjadi bentuknya seperti apa? Bentuk permukaannya adalah menjadi seperti kerucut kan, kalau kita lihat proporsinya. Jadi kalau di dalam istilahnya di buku-buku literatur adalah membentuk kon ya, jadi konstan nilainya, tetanya itu. Jadi bentuknya adalah perpotongannya adalah kerucut. Dengan puncak yaitu pada titik asal. Puncaknya itu adalah titik asal 0 ya, O atau 0 ya. Nah, dan sebuah bidang ya, bidang yang memotongnya ya pada sumbu Z ya kan. Nah, dia sudutnya menjadi seperti apa? Sudutnya adalah menjadi dengan perpotongannya membuat sudut theta 2 dengan bidangnya adalah XZ. Nah, bidangnya XZ dengan sumbunya adalah theta 2. Nah, jadi seperti di gambar ini kita lihat ya di situ bidang singgungannya ya, atau bidang yang berhimpitan ya pada permukaan ini nanti pada titik P nanti nilainya saling tegak lurus ya kan. Kalau kita lihat di situ bidangnya adalah saling tegak lurus ya kan, tegak lurus ya, karena vektor ini nanti tegak lurus terhadap bidang-bidang yang saling terkait ya dengan perubahan nilai R, theta 1 dan theta 2. Nah, vektor-vektornya itu apa aja? Ya, vektornya ya cuma yang terkait dengan bidang itu adalah AR. Ingat ya, vektor harus ada A theta 1 dan A theta 2. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini kan kita sudah mendapatkan 3 unit vektor ya, dengan fungsi koordinatnya mengacu pada ini R, theta 1 dan theta 2. Nah, jadi artinya dengan demikian apa? Terjadi penambahan vektor ya kan? Bisa juga dia di situ pengurangan, bisa juga perkalian dari 2 vektor di dalam koordinat bola ya. Jadi di dalam pengurangan dan perkalian, penjumlahan nanti di situ bisa dilakukan jika vektor-vektor ini diberikan pada nilai persimpangan, di mana persimpangannya adalah nilai tetanya adalah konstan ya kan. Nilai theta satunya adalah nilai sini konstan ya, seperti ada di gambar ini, nilainya konstan tetap ya kan. Nah, selain nilainya yang konstan adalah theta 1, dia juga ada theta 2 nilainya adalah tetap ya kan. Ada plane. Jadi bentuknya adalah bidang plane ya. Kalau theta 1 dia di sini konstannya, jadi bentuknya adalah kerucut kon ya kan. Nah, theta 2-nya adalah konstan, bidang konstan tapi bidangnya plane, segi. Ya kan. Bisa katakan seperti ini ya. Ini juga konstan. Tetap nilai. Nah, nilai R-nya juga konstan tetapi di dalam bentuk sphere. Sphere itu adalah bola. Ini juga konstan.
Oke. Ya, sejauh ada tiga ini ya, tiga parameter gitu. Oke, bisa saya katakan dengan istilah lain, vektor ini harus didefinisikan nilainya sama pada titik-titik sepanjang garis radialnya sama nanti. Harus didefinisikan nilainya sama. Oke, sampai di sini kita harus mengetahui nilai produk-produk skalar dan vektornya dari vektor-vektoran satuannya. Yang kita bisa menurunkan dengan perkalian apa? Produk skalar dan vektornya yaitu adalah sebagai berikut. Ya, misalkan di sini ada AR dikalikan dengan AR nilainya adalah 1, ya kan? Ini harus tahu ya, di sini harus hafal. Terus di sini adalah A theta 1 maksud saya dikalikan dengan A theta 1 nilainya juga 1. Berikut juga ada A theta 2 dikalikan dengan A theta 2 nilainya adalah 1. Oke, untuk selanjutnya adalah seperti apa? Di vektor satu lainnya nilainya adalah A, di sini adalah nilai AR Nah, itu tadi untuk perkalian titiknya ya, atau sekarang adalah perkalian silangnya. Nah, oke ya, jadi kita memiliki persamaan di bawah ini, yaitu ya berhubungan dengan unit-unit vektor perkaliannya, yaitu produk skalar dan vektor ya, dari vektor satuannya gitu ya.